Palija, sebagai operator pelayanan air bersih di wilayah Barat Jakarta, memiliki 2 buah instalasi pengolahan air berkapasitas besar yang mampu mengolah air kotor menjadi air bersih dengan kapasitas produksi lebih dari 6.000 liter per detik. Kedua instalasi tersebut telah memperoleh sertifikasi internasional dalam melakukan proses produksi air bersih, yaitu ISO 9001-2008 dan OHSAS 18001-2007. IPA Pejompongan 1 didirikan sejak 1953 dan mulai beroperasi sejak 1957. Debit pengolahan IPA Pejompongan 1 saat ini adalah sebesar 2.800 liter per detik, sedangkan IPA Pejompongan 2 didirikan sejak 1964 dan mulai beroperasi 1967. Debit pengolahan IPA Pejompongan 2 saat ini adalah sebesar 4.000 liter per detik. Sumber air baku IPA Pejompongan 1 dan 2 ini berasal dari Waduk Jatiluhur yang dialirkan secara terbuka melalui Kanal Tarum Barat di bawah operasional Perum Jasa Tirta II, serta banjir Kanal Barat di bawah operasional Palija sebagai alternatif sumber air baku bila terjadi gangguan suplai dari Perum Jasa Tirta II. Di instalasi pengolahan air Palija, hasil produksinya telah sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 melalui beberapa tahapan proses, yaitu penerimaan air baku. Air baku diterima oleh IPA Pejompongan 1 melalui unit Venturi Flume, sedangkan di IPA Pejompongan 2, air baku diterima melalui unit prasedimentasi yang bertujuan menurunkan tingkat kebersihan air baku yang masuk ke unit selanjutnya. Di unit Venturi Flume, IPA Pejompongan 1 maupun prasedimentasi IPA Pejompongan 2, air baku dikondisikan agar proses selanjutnya berjalan optimum. Beberapa pengkondisiannya adalah sebagai berikut. Pertama, penambahan kapur cair yang berfungsi sebagai penyesuai pH untuk menambah pH air baku menjadi pH optimum, yaitu antara pH 7 sampai 8. Kedua, aerasi air baku untuk meningkatkan kandungan oksigen dalam air atau yang biasa disebut dengan dissolved oksigen atau oksigen terlarut hingga 4 mg per liter. Ketiga, penambahan beberapa bahan kimia kondisional seperti kalium permanganat serta karbon activate powder dilakukan pada saat kualitas air baku buruk. Proses koagulasi. Penambahan koagulan utama dan koagulan pembantu pada proses pengadukan cepat pada inlet aslator di IPA Pejompongan 1 dan inlet pulsator di IPA Pejompongan 2. Dalam proses koagulasi ini terjadi pengikatan muatan koloid padatan tersuspensi dengan koagulan, sehingga akan terbentuk flok-flok halus yang disebut mikroflok untuk kemudian diperbesar pada proses flokulasi. Proses flokulasi adalah proses pengadukan lambat dalam waktu yang cukup yang bertujuan memperbesar ukuran flok sehingga flok akan semakin berat dan mudah mengendap pada proses sedimentasi. Untuk meningkatkan efektivitas proses flokulasi, maka mikroflok dipertemukan kembali dengan flok yang sudah jadi. Proses ini dinamakan resirkulasi lumpur pada unit aslator IPA Pejompongan 1 dan selimut lumpur pada unit pulsator IPA Pejompongan 2. Sedimentasi atau pengendapan terjadi di bagian ruang sedimentasi di mana flok setelah proses flokulasi sudah memiliki ukuran dan berat jenis yang lebih besar daripada air bersih sehingga terjadi pemisahan antara lumpur dan air bersih. Sedimentasi dilengkapi oleh plate settler untuk mempermudah flok mengendap dan bagian pengumpul lumpur sebagai fasilitas untuk pembuangan lumpur secara otomatis maupun manual. Filtrasi dan biofiltrasi adalah proses penyaringan sisa partikel padatan yang kemungkinan masih terbawa dalam air bersih keluar dari sedimentasi. Proses penyaringan dilakukan oleh 48 unit filter di IPA Pejompongan 1 dan 34 unit filter di IPA Pejompongan 2. Sebagai media penyaring dalam proses ini adalah pasir silika dengan spesifikasi, ukuran efektif, koefisien keseragaman dan ketebalan media pasir yang telah ditentukan. Selama operasionalnya, unit penyaringan memerlukan proses pencucian atau backwash untuk mengembalikan fungsi penyaringan ke kondisi 100%.
Pencucian atau backwash dilakukan setiap 72 jam. Pada unit biofiltrasi ini, air keluaran dari sedimentasi mengalami penurunan polutan amonium oleh bakteri yang hidup pada lapisan biofilm yang menempel pada media pasir filter. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kandungan oksigen dalam air sudah cukup tinggi karena proses aerasi pada tahapan penerimaan air baku. Desinfeksi adalah proses pembunuhan dan penghilangan bakteri dengan menggunakan bahan kimia klorin dengan dosis yang sudah disesuaikan. Proses desinfeksi terjadi di dalam reservoir dengan waktu kontak sekitar 1 sampai dengan 4 jam sehingga bisa dipastikan proses desinfeksi berjalan sempurna. Pembubuhan klorin juga bertujuan untuk menciptakan sisa klor di dalam air olahan sebagai proses pembunuhan bakteri selama proses pendistribusian air ke pelanggan. Distribusi air olahan atau air bersih melalui perpipaan dilakukan dengan menggunakan beberapa pompa distribusi. Target pendistribusian ini telah ditetapkan sebagai rejim atau target skema perpompaan air bersih per jam. Dan target volume harian di bawah pengawasan unit transmisi, distribusi, dan produksi. Air olahan IPA Pejabongan 1 dan 2 telah memenuhi syarat baku mutu air minum sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2010 dengan 4 parameter utama yang telah terpenuhi yaitu kimia, fisika, bakteriologi, dan radioaktif. Teknologi SCADA untuk memastikan keberhasilan proses pengolahan air secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Palija juga telah mengaplikasikan teknologi SCADA sebagai proses monitoring pada unit produksi, transmisi, dan distribusi. Safety. Palija juga peduli terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam bisnisnya. Hingga Palija telah memenuhi akreditasi OSHAS 18001/2007.